Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2? Semoga teman-teman kelas 2 hari ini sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah pembelajaran 5. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan teman-teman mempersiapkan buku tematik 2D dan juga alat tulis. Jika sudah mempersiapkan buku dan alat tulis, mari kita membaca doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Amin. Nah, teman-teman, dalam pembelajaran 5 ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks membersihkan lapangan sekolah, siswa dapat memahami kebersihan di sekolah dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat memahami sikap menjaga kebersamaan di sekolah dengan baik. Untuk memulai pembelajaran, yuk kita membaca teks percakapan membersihkan lapangan sekolah pada buku halaman 87. Membersihkan lapangan sekolah. Kata Salman, teman-teman, setelah membersihkan kelas, kita akan membersihkan lapangan sekolah. Kata Ika, untuk membersihkan lapangan, kita butuh sapu lidi, pengki, dan tempat sampah. Kata Susan, nanti setelah membersihkan semua, kita harus menjaganya ya teman-teman. Kata Salman, bagaimana kita menjaga lapangan sekolah? Kata Jono, caranya dengan membersihkan daun-daun kering. Kata Ika, menata dengan rapi taman yang ada di sudut lapangan. Kata Tigor, bunga-bunga disiram setiap hari. Kata Jono, buang sampah pada tempatnya. Ika, membersihkan lapangan secara bersama-sama bisa mempererat persatuan di antara kita. Kata Susan, ayo kita mulai membersihkan lapangan sekolah kita. Nah, teman-teman, alat-alat yang digunakan untuk membersihkan lapangan sekolah apa saja ya dalam teks percakapan? Ya, ada sapu lidi, ada pengki, dan juga ada tempat sampah. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk membersihkan lapangan sekolah. Lalu, bagaimana cara menjaga lapangan sekolah supaya tetap bersih dan rapi? Nah, caranya yang pertama adalah membersihkan daun-daun kering. Yang kedua, menata rapi taman. Yang ketiga, bunga disiram setiap hari. Yang keempat, buang sampah di tempatnya. Nah, sikap menjaga kebersamaan di sekolah. Ini adalah contoh beberapa sikap menjaga kebersamaan di sekolah ya, teman-teman. Yang pertama, yaitu tidak memilih-milih teman ketika bermain. Yang kedua, membantu teman saat piket atau piket bersama di dalam kelas. Yang ketiga, berdiskusi. Nah, ketika berdiskusi, teman-teman belajar mendengarkan temannya ketika berbicara saat berdiskusi ya. Yang keempat, bermain bersama di halaman sekolah. Yang kelima, kerja bakti membersihkan halaman sekolah supaya halaman sekolah tetap bersih, rapi, dan indah ya. Nah, teman-teman, kita harus senantiasa menjaga kebersamaan dan persatuan di sekolah. Dengan cara melakukan kegiatan secara bersama-sama, bermain tanpa memilih teman, agar kita selalu rukun dan bekerja sama. Karena bekerja sama membuat pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Nah, selanjutnya kita akan menyusun kata. Di sini ada huruf PAUS. Ini adalah alat kebersihan yang dibuat dari ijuk atau lidi sabut yang diikat menjadi satu.
Kira-kira apa ya alat kebersihan yang dibuat dari ijuk atau lidi yang diikat menjadi satu? Kira-kira apa teman-teman? Ya, sapu. Betul. Sapu adalah alat kebersihan yang dibuat dari ijuk atau lidi atau sabut yang diikat menjadi satu. Yang kedua ada huruf P, I, N, G, K, E. Ini adalah keranjang tempat sampah terbuat dari anyaman kulit bambu yang berbentuk terbuka dan agak ceper. Betul, yaitu pengki. Pengki adalah keranjang tempat sampah terbuat dari anyaman kulit bambu yang terbentuk terbuka dan agak ceper. Selanjutnya ada huruf P, A, M, S, O. Ini adalah sabun cair untuk mencuci rambut dan kulit kepala. Kira-kira apa ya teman-teman? Sabun cair untuk mencuci rambut dan kulit kepala. Ya, yaitu sampo. Betul. Nah, sampo ini adalah sabun cair untuk mencuci rambut dan kulit kepala supaya tetap bersih dan sehat ya. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dengan cara memilih jawaban yang tepat yang sudah tersedia. Di sini ada jawaban rukun, ringan, mudah, pendapat, tidak rukun. Pertanyaan yang pertama. Dengan bekerja sama, maka pekerjaan yang berat menjadi lebih, apa ya teman-teman kira-kira ya? Dengan bekerja sama, maka pekerjaan yang berat menjadi lebih rukun, ringan, mudah, pendapat, atau tidak rukun, teman-teman? Ya, yaitu lebih ringan. Yang kedua, salah satu manfaat kita bekerja sama di sekolah adalah kita menjadi titik-titik dengan teman. Kira-kira apa, teman-teman? Rukun, mudah, pendapat, atau tidak rukun? Ya, yaitu rukun. Jadi, salah satu manfaat kita bekerja sama di sekolah adalah kita menjadi rukun dengan teman. Pertanyaan yang ketiga. Pekerjaan yang susah menjadi lebih mudah, pendapat, atau tidak rukun, teman-teman? Ya, mudah. Jadi, pekerjaan yang susah menjadi lebih mudah. Pertanyaan keempat. Akibat jika kita tidak menjaga persatuan di sekolah adalah titik-titik dengan teman, pendapat, atau tidak rukun, teman-teman? Ya, tidak rukun. Jadi, akibat jika kita tidak menjaga persatuan di sekolah adalah tidak rukun dengan teman. Pertanyaan kelima. Kita harus mendengarkan titik-titik teman dengan baik. Berarti jawabannya adalah pendapat. Kita harus mendengarkan pendapat teman dengan baik. Nah, teman-teman, Bunda mengingatkan kembali cara menjaga kebersihan sekolah supaya ketika kita berada di sekolah kita nyaman, kita senang karena lingkungan kita bersih. Nah, yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik. Nah, jika teman-teman membawa bekal makanan, kue, atau semacamnya, teman-teman dapat meletakkannya di dalam tempat makan ya. Jadi tidak dalam kemasan, supaya sampah-sampah plastik tidak terlalu banyak di sekolah. Yang ketiga, jaga kebersihan toilet. Ketika teman-teman ke toilet, ketika teman-teman akan membuang air kecil dan buang air besar, teman-teman harus menyiramnya dan sampai bersih supaya kebersihan toilet tetap terjaga. Yang keempat, melakukan kegiatan Jumat bersih. Biasanya dilakukan di halaman sekolah ataupun di dalam kelas. Dilakukan secara bersama-sama. Yang kelima, melakukan piket kelas sesuai dengan jadwalnya. Yang keenam, memungut sampah yang ditemui. Ketika teman-teman sedang di kelas atau di luar kelas, ketika teman-teman melihat sampah, tolong sampahnya diambil dan dibuang di tempat sampah. Yang ketujuh adalah memilah sampah. Antara sampah plastik, kertas, sisa makanan, dan lain-lainnya. Nah, contoh sikap kebersamaan di sekolah. Bermain,
piket bersama, kerja bakti di halaman sekolah, berdiskusi atau mendengarkan ketika teman kita sedang berbicara, upacara bendera, dan juga belajar di dalam kelas. Ini adalah contoh-contoh sikap kebersamaan di sekolah. Nah, teman-teman, sekolah adalah tempat kita menuntut ilmu. Sekolah yang nyaman akan membuat kita bersemangat untuk belajar. Menciptakan kenyamanan di sekolah adalah tugas semua warga sekolah. Nah, warga sekolah itu ada guru, siswa, karyawan, OB, satpam, dan lain-lainnya. Kenyamanan di sekolah bisa terwujud dengan menjaga persatuan di sekolah. Nah, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, seorang mukmin terhadap orang mukmin yang lain seperti satu bangunan. Sebagian mereka menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih teman-teman. Thank you. Cukup sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.